Pagi hari ini mari kita awali dengan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 34 sampai 38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 34 sampai 38 dipersilahkan. Ya, berani beriman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang percaya yang sudah memiliki pemahaman yang luar biasa, yang banyak, apakah itu lewat firman yang disampaikan atau lewat pendidikan, ya kalau boleh saya katakan mahasiswa-siswa sekolah teologi. Dalam arti pengetahuan tentang Tuhan itu sudah penuh, ya, dari semua sisi sudah dipahami, dari semua aspek sudah dilihat. Tetapi ternyata tidak semua mereka yang punya pengetahuan tentang Tuhan berani bertindak dengan iman, ya. Berani bertindak dengan iman. Jadi rupanya meskipun pengetahuannya banyak, pengetahuan teologinya luas, tetapi itu belum menjamin di dalam kehidupan seseorang untuk berani beriman. Karena ternyata untuk berani beriman itu tidak hanya dibutuhkan pengetahuan, tetapi juga dibutuhkan suatu tekad, dibutuhkan suatu keberanian untuk menerobos pembatas antara yang manusiawi, yang jasmani, yang bisa diukur, menembus batas dengan yang ilahi. Jadi kalau boleh saya katakan ada sebuah tabir tipis yang harus kita tembus, yang harus kita lewati untuk kita boleh masuk di dalam dimensi iman. Ibu Gatot, Ibu Rin, puji Tuhan sudah menjalani katerisasi, tetapi tidak sampai pasang ring. Ya, beberapa waktu yang lalu, ulang kali Pak Gatot saya sempat ke rumah dan sempat mengutarakan tentang keberadaan Bu Rin, dan sempat juga ketika mau ke rumah sakit di Surabaya beliau juga saksi, juga memberitahu. Intinya sepertinya beliau agak sedikit takut, ya, agak sedikit ketika mendengar pasang ring, katerisasi dan sebagainya. Saya hanya bilang, Pak, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kehendaki, nggak sampai pasang ring, ya, tapi hanya sampai batas katerisasi untuk mengetahui keberadaan pembuluh darah, saluran darah yang ke jantung. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan, ya, Pak Wan, Bu Rin untuk melihat kemuliaan Tuhan, meskipun sudah menjalani katerisasi, tetapi tidak sampai pasang ring. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
kita melihat pagi hari ini tentang keberadaan daripada Maria. Ya. Bagaimana di sana ketika malaikat Tuhan datang dan menyampaikan kepada Maria, saya senang dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini untuk bagian ini di ayat ke-34 dikatakan, tetapi saya masih perawan, kata Maria. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, ayat 35, Roh Allah akan datang kepadamu dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika malaikat datang kepada Maria dan menyatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan, Maria bingung, saudara. Ya, karena Maria tahu dari mana benih itu datang. Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Sejenak kita mau melihat situasi dan kondisi daripada Maria hidup pada zaman itu. Adalah zaman di mana 700 tahun antara Maleaki ya sampai dengan Matius, sampai dengan Perjanjian Baru, Allah tidak berbicara kepada umatnya. Tidak ada pewahyuan secara khusus yang Allah berikan kepada umatnya. Nabi-nabi tidak ditampilkan untuk berbicara, sehingga tidak ada pewahyuan-pewahyuan yang menguatkan, pewahyuan-pewahyuan yang menegur di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus ingat, di dalam Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21, bagaimana di sana dikatakan bahwa Tuhan mau apa yang sudah Tuhan sampaikan itu diikat pada tangan dan dipasangkan pada dahi. Kalau saudara melihat orang-orang Yahudi, tentara-tentaranya itu kebanyakan seperti ban karet itu ditaruh di kepala, lalu kemudian dipelintir-pelintir di lengan begitu. Itu sebenarnya isinya itu adalah ayat-ayat di dalam kitab suci, ayat-ayat Taurat. Ya, ayat-ayat kitab suci yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan kepada mereka. Sehingga sewaktu-waktu ketika mereka tidak sempat untuk membaca kitab-kitab Talmud, kitab-kitab Perjanjian Lama, maka itu yang mereka baca. Ya. Lalu kemudian yang kedua di sini dikatakan ajarkanlah kepada anak-anakmu bicara dalam rumah dan di luar dan sebagainya. Tradisi orang Yahudi di dalam mengajar kepada anak-anaknya itu ulang-ulang. Ya. Mereka sudah dibiasakan untuk menghafal isi daripada kitab-kitab Perjanjian Lama. Sejak kecil, sejak bayi, sejak mereka mulai bisa bicara, itu mereka sudah diajar. Ya, sehingga dimanapun orang Yahudi berada, apakah itu dikatakan sebagai orang Yahudi eksodus atau orang Yahudi diaspora yang berada di pembuangan, maka mereka tetap bisa melakukan ibadah. Seperti yang pernah ditampilkan di sebuah film Scandalous yang menceritakan tentang genosida, pembunuhan besar-besaran orang Yahudi oleh Jerman yang akhirnya dibuang di Auschwitz, sebuah camp konservasi yang membunuh banyak orang-orang Yahudi, dan kisah tentang Tuan Schlander yang mendirikan perusahaan dan menolong ribuan orang Yahudi. Nah, ketika di sana di camp itu mereka tetap bisa menjalankan ibadah karena mereka sudah hafal. Ya. Dan satu hal dalam pengertian secara bahasa aslinya, mengajar yang dikatakan, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada anaknya itu menyatakan kehendak Allah, mempunyai arti menyatakan kehendak Allah. Jadi tidak hanya bicara, diajar, tetapi mereka ada sebuah penekanan bahwa yang disampaikan itu adalah kehendak Allah, bahwa yang disampaikan itu isi hatinya Allah. Sehingga ada penekanan-penekanan yang perlu diperhatikan untuk menjaga
supaya janji Allah itu tetap terpelihara atas kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Maria meskipun 700 tahun tidak ada pewahyuan secara khusus yang diterima oleh bangsa Israel pada waktu itu, tetapi Maria mampu ketika malaikat Tuhan berkata, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, oleh karena roh Allah yang turun, oleh karena kuasa Tuhan yang menyertai, ya, sempat Maria bimbang. Tetapi ketika malaikat Tuhan memberikan penegasan, bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka bagi Maria yang terlintas di pikirannya bagi Allah yang tidak mustahil, satu kisah klasik yang terus-menerus dibicarakan di dalam setiap hari-hari seperti hari raya Yom Kippur, hari raya kemerdekaan daripada bangsa Israel, tentang bangsa Israel yang keluar dari pembebasan perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, jadi itu kisah-kisah yang terus dibicarakan, bagaimana Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah, bagaimana Tuhan membuka laut Tebero untuk bangsa Israel boleh menyeberang, bagaimana selama 40 tahun roti mana itu diberikan untuk memberi makan kurang lebih 2 juta orang, dan seterusnya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang tertanam di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Dan rupanya Maria juga menjadi tipikal seorang umat Tuhan yang benar-benar memperhatikan ajaran-ajaran firman Tuhan dan benar-benar memegang perjanjian itu. Ulang kali saya kutip di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah melakukan Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah melakukan perintah Tuhan, bahasa Indonesia masa kini, ya, dan yang merenungkannya siang dan malam. Merenungkan itu diingat-ingat, dieleng-eleng, dilakukan, diingat mana yang belum, terus, ya. Jadi mana yang belum dilakukan itu diingat. Ya, ketika diingat dilakukan, ketika diingat dilakukan. Firman-Nya yang dia terima diingat-ingat terus. Dan itu yang membuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maria berani beriman karena Maria tahu, ya, imannya tidak iman ngawur, karena punya dasar yang dipercaya, dasar yang dipegang teguh, yaitu firman Allah sendiri. Untuk percaya Allah, maka Maria harus memegang firman Allah sebagai dasar kepercayaannya. Maria memegang firman Allah sebagai dasar pengetahuannya tentang Allah, bahwa ketika dia mempercayai Allah, ketika dia mempercayai firman Allah, maka mukjizat itu akan terjadi dalam hidupnya. Daud, ya, beda dengan Saul. Daud sebagai anak Isai, meskipun dia sering dilepas di hutan, lebih banyak di hutan, tetapi yang saya katakan tadi, Daud tidak pernah lepas dari apa yang diajarkan ketika nenek moyangnya bangsa Israel keluar dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian. Itu pun juga dipegang oleh Daud. Ya, mengapa Daud berani? Karena Daud tidak pernah melepaskan firman Tuhan itu dari hati, dari pikiran. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan seluruh kehidupan. Jadi ketika orang percaya firman Allah itu ada dalam hati, firman Allah itu ada dalam pikiran, firman Allah itu ada dalam tindakan, firman Allah itu tercermin dalam seluruh kehidupannya, maka sudah pasti seperti halnya Daud ketika dia menghadapi Goliat, Daud gak takut. Sepakat, hatinya, pikirannya, tindakannya sepakat percaya bahwa Goliat pasti akan dikalahkan. Goliat pasti akan bisa ditaklukkan. Dan itu yang terjadi. Ya, sehingga ketika Goliat mengolok-olok bangsa Israel, Daud marah sekali. Itu beda dengan Saul. Ya, meskipun Saul mendengar,
Meskipun Saul membaca firman, ya, tapi di dalam kehidupan Saul sama sekali tidak hidup di dalam firman itu. Dalam arti pengajaran tadi menyatakan kehendak Allah. Saul dalam kehidupannya sama sekali tidak menunjukkan kehendak Allah yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga ketika menghadapi musuh-musuhnya, Saul ketakutan. Ketika Saul berbuat dosa, Saul tidak takut. Ya, hati-hati. Ketika di dalam kehidupan kita tidak merenungkan firman itu siang dan malam, hati-hati. Maka yang terkonsep dalam pikiran, yang terkonsep dalam hati tidak lagi firman, tetapi pengetahuan yang lain. Tetapi ketika firman Allah itu terkonsep dalam seluruh kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara akan selalu menyatakan kehendak Allah dalam hidup ini. Dan itu yang membuat di dalam kehidupan kita mampu melewati setiap rintangan. Dalam kehidupan kita mampu melewati setiap tantangan. Ya, jadi ketika firman itu kita dengar, itu jangan hanya kita dengar lalu begitu saja, tapi kita renungkan siang dan malam, tertanam, teringat. Dan setiap firman yang kita dengar itu kita usahakan untuk kita lakukan. Seperti anak, dia mulai diajar ngomong, ya, papa, mama, kakak, adik, koko, ya, yang gampang-gampang begitu. Lalu maem, makan, minum, wah, terus dia praktekkan. Lalu kemudian dia diajar jalan. Seorang anak kalau tidak diajar jalan, dia nggak bisa jalan sendiri. Dia diajar jalan di pantat. Lalu kemudian dia jalan, ya. Lalu dia diajari untuk menulis. Lalu kemudian dia menulis. Kalau anak tidak diajar untuk menulis, dia nggak bisa nulis, saudara. Ya, mungkin kalau bisa, mungkin tulisannya amburadul. Mungkin satu buku itu hanya satu huruf begitu. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Maria sangat-sangat memperhatikan setiap yang dia terima, ajaran-ajaran yang dia terima. Saya rindu setiap jemaat Tuhan menjadi jemaat yang tidak pasif tetapi aktif. Setiap ajaran yang saudara dengar itu saudara filter dengan baik. Kalau ajaran itu tidak sesuai dengan firman Allah, buang. Tapi selama ajaran itu adalah ajaran yang sesuai dengan firman Allah, ikuti. Ya, seperti saya terkesan ada satu istilah, pengajaran yang benar, pengajaran yang baik itu akan membangun iman kita. Jadi ketika kita menerima pengajaran-pengajaran yang tidak membangun iman, tinggal. Tapi ketika pengajaran-pengajaran itu membangun iman saudara, dia mengoreksi, dia mendidik, mungkin dengan keras dia menyatakan kebenaran, terima ketika itu benar. Dan saudara akan melihat firman yang menghidupi itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika ajaran-ajaran firman itu tidak membuat iman saudara sehat, tinggalkan. Ya, tinggalkan, nggak peduli. Itu mungkin seorang tokoh, itu seorang yang luar biasa. Ketika firmannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan. Saya kalau di YouTube, meskipun tahu itu seorang hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang luar biasa, kalau saya lihat ajarannya sudah mulai seperti orang ngimpi, orang menggigo. Ya maaf, ada istilah dia bisa naik turun ke surga, ngomong-ngomong sama Tuhan terus permisi turun sebentar terus naik lagi. Wah, ini nggak beres ini. Saya tinggalkan. Ya, tapi ketika pengajaran itu benar, ya, pengajaran itu sehat, maka saya terima, maka itu saya pelajari. Ketika jadi berkat, apa yang di situ baik saya tulis, saya catat, dan itu akan membangun iman. Mari saudara, biarlah setiap kehidupan kita yang sudah diisi pengetahuan, kita mau merenungkan itu dan kita mau lakukan, karena itu yang akan membuat kita berani beriman. Ketika kita berani beriman, apapun yang saudara hadapi, saudara nggak akan mundur. Ya, ketika fakta yang saudara lihat itu mungkin kondisinya tidak baik, tapi karena saudara beriman, saudara berani. Karena saudara percaya bahwa yang tidak baik itu hanya sedikit, yang tidak baik itu hanya sesaat, tetapi yang baik, yang luar biasa itu Tuhan siapkan. Ya, jangan ragu, jangan takut untuk beriman.
Karena ketika kita beriman, kita melewati kemustahilan. Karena ketika kita beriman, kita mempersilahkan Tuhan bekerja. Dan ketika kita beriman, masalah persoalan akan roboh. Semua sakit akan disembuhkan. Dan semua yang menjadi kelemahan kita digantikan dengan kekuatan. Hidup kita dipulihkan. Dan kita boleh diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita